Insiden penembakan WNI terjadi jelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Insiden tragis menimpa 5 pekerja migran Indonesia di Selangor, Malaysia yang ditembak petugas maritim Malaysia. Pemirsa, berikut kronologi WNI ditembak di Malaysia versi Kementerian P2MI dan versi otoritas Malaysia. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ridwan channelnya TKI Malaysia. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga keadaan kalian selalu berbahagia, juga berkah dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baru-baru ini ada warga negara Indonesia yang mati ditembak oleh aparat Malaysia, yaitu maritim. Jadi berita ini masih simpang siur guys, tidak tahu endingnya, kepastiannya bagaimana. Semoga dari aparat Indonesia juga terlibat mengadakan investigasi atas kejadian ini. Karena kejadian ini juga disertai hal yang sama, kunjungan Bapak Prabowo di Malaysia dibayangi kematian warga negara Indonesia yang telah ditembak oleh maritim Malaysia. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita semua, baik dari Malaysia dan Indonesia. Nah, di sini saya akan sedikit memberi masukan, karena jujur saya merasa ada yang janggal. Saya di Malaysia dari tahun 2006 sampai sekarang. Baru kali ini saya mendengar orang ilegal yang balik membawa parang. Saya rasa itu tidaklah mungkin. Apabila iya orang yang balik ilegal itu membawa parang, takkan misalkan 5 orang bawa parang semua guys. Itu hanya 1 ataupun 2 orang, bila mana 2 orang bawa parang mengadakan perlawanan terhadap maritim Malaysia. Karena sebelum menembak sampai mati, tentunya itu sudah ada tembakan peringatan 3 kali. Jadi bila mana suspek tersebut melawan, itu tugas maritim Malaysia tidaklah sampai menembak sampai meninggal, kecuali melumpuhkan suspek tersebut. Jadi di sini tidak memenuhi SOP, tidak berhak menembak sampai mati, itu tetap tidak dibenarkan kalau menurut secara peraturan otoriter yang betul-betul mematuhi aturan global ataupun aturan dunia. Jadi di sini ada yang memang perlu diinvestigasi. Semoga dari kerajaan Malaysia bisa menyelidiki kasus ini, bisa selesai dengan tuntas. Suspek-suspek yang telah bersangkutan, mana yang dibenarkan dan mana yang memang tidak diharuskan, karena ini tidaklah tepat dan tidak memenuhi SOP yang telah menjadi kasus meninggalnya WNI yang ditembak. Jadi ini ada. Berikut adalah kronologi WNI ditembak di Malaysia berdasarkan versi Kementerian P2MI, yaitu insiden penembakan terjadi di perairan Tanjung Ru, Malaysia pada Jumat 24 Januari sekitar pukul 3 dini hari waktu Malaysia. 1 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 4 lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, kronologi versi otoritas Malaysia menyatakan konflik bermula ketika kapal WNI diduga menabrak kapal patroli Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau APMM. Direktur Maritim Selangor menerima laporan tersebut bahwa sebuah kapal terdampar di Laut Barat Daya Pulau Keri. 2 orang WNI berada di kapal tersebut, 1 korban tewas di tempat, 1 korban luka dikirim ke Rumah Sakit Kelang, 3 korban luka lainnya dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah di Serdang. Insiden penembakan WNI terjadi jelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Insiden tragis menimpa 5 pekerja migran Indonesia di Selangor, Malaysia yang ditembak petugas maritim Malaysia. Kementerian P2MI mengecam tindakan tersebut dan menyampaikan bela sungkawa atas tewasnya salah satu PMI, dan pihak Indonesia mendesak pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pemirsa, untuk membahasnya kita sudah bersama sejumlah narasumber. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Ridwan channelnya TKI Malaysia. Nah, baru-baru ini ada kunjungan Bapak Prabowo di Malaysia, dibayangi meninggalnya warga negara Indonesia yang ditembak maritim Malaysia. Dan berita ini masih simpang siur guys. Semoga nanti juga ada aparat dari Indonesia mengadakan investigasi kejadian ini. Semoga cepat kelar dan selalu dijalankan secara transparan. Karena penyampaian yang telah disampaikan kepada pihak Malaysia, yaitu polis ataupun maritim lah,
itu memanglah ada yang janggal. Saya di sini di Malaysia dari 2006 sampai sekarang, baru kali ini saya menjumpai orang Bali ilegal membawa parang. Kalau dipikir secara netral, pikiran sadar itu sangatlah tidak mungkin menurut saya. Karena saya sendiri juga pernah mengalami balik ilegal naik boot dulu, guys. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai dokumen resmi yang sesuai kerajaan tetapkan. Jadi di sini kejadian seperti ini saya tidak melakukan pembelaan terhadap Indonesia, juga tidak menyalahkan sepenuhnya Malaysia. Di sini saya menyampaikan sharing-sharing sehat, kita pikir secara sehat, pikir secara dengan hati nurani, secara manusiawi, kita seolah-olah itu menjadi warga negara asing atau bukan warga negara Malaysia, bukan warga negara Indonesia. Di sini kita bincang sehat, cakap-cakap yang memang secara netral, tidak ada pembelaan manapun, netral. Ya memang kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jadi macam itu guys. Jadi buat kalian jangan salah paham apa yang saya sampaikan. Menurut saya guys, betul atau masuk akal tidak kalau orang balik ilegal bawa parang. Dan seharusnya maritim Malaysia menembak ini itu sebelum menembak sampai mati pasti diadakan tembakan peringatan 3 kali dor 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 ke atas seperti itu guys. Dan sebagaimana yang disampaikan pihak Malaysia bahwa suspek tersebut melakukan perlawanan dan membawa parang ini sangatlah tidak masuk akal karena tanpa ada bukti, hanya penyampaian saja ini bisa dikatakan samar, belum konkret dengan penyampaian dari pihak Malaysia. Kalau setelah diinvestigasi, baru tahu kejadian yang sesungguhnya. Setelah saya riset, cari berita-berita lama, totalnya pun hampir 75 WNI yang mati dibunuh oleh aparat Malaysia. Ini sangatlah tidak manusiawi menurut saya, sudah melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran HAM menurut saya. Karena apa? Itu tidak memenuhi SOP-nya. Kalau memang itu suspek hanya dengan cash ilegal tanpa dokumen, itu masuk di kawasan Malaysia, yang sebagaimana itu suspek bukanlah suspek penyelundupan dada, pengambilan ikan di Laut Malaysia, bukan. Dia hanya mau balik. Kalaupun memang ditangkap, jadi tangkap saja. Jangan sampai ada penembakan. Kalau memang itu korban melawan pihak aparat Malaysia, takkan 5 orang bawa parang semua. Itu bukan mau rompak. Dia mau balik kampung, bukan mau rompak. Takkan mau bawa parang, bawa senjata itu sangat tidak masuk akal menurut saya. Karena dari 2006 sampai sekarang, baru kali ini saya mendengar orang Bali ilegal itu membawa parang, guys. Serius, tidak masuk akal menurut saya. Jadi ini ada berita yang memang di semua stasiun TV Indonesia itu banyak yang meliput kejadian ini guys. Karena jangan sampai hukum itu tajam di sebelah sisi, tumpul di sebelah sisi. Harus bersifat adil. Karena kalau hukum manusia, hukum dunia itu bisa ditawar, bisa disembunyikan. Tapi nanti hukum di akhirat itu tidak bisa dielakkan dan tidak bisa dinegosiasi. Karena apa? Dari hubungan diplomatik Malaysia Indonesia secara hukum saja pun dihukum para kinerja itu pun sudah tidak berjalan dengan sehat, sudah tidak berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana hak-hak pekerja dan hak-hak pekerja asing di Malaysia itu banyak sekali kejanggalan. Di sini kalau memang ada yang merasa kurang puas dengan referensi yang saya sampaikan, boleh dikongsikan di kolom komentar. Langsung saja kita tanyakan bagaimana Mbak Nina menanggapi kasus ini. Oke, sangat disayangkan ya bahwa ada kejadian seperti ini dan berita yang simpang siur itu adalah bahwa ini adalah kejadian kriminal sehingga ada kemungkinan apa yang dilakukan oleh pihak Malaysia itu bisa dibenarkan. Menurut saya itu satu hal yang tidak benar. Jadi kalau dilihat pertama-tama dari sisi mandat badan yang disebut ya sebagai pelaku kejadian penembakan, nama badannya itu kan Malaysian Maritime Enforcement Agency. Dan itu ekuivalen dengan sebenarnya Coast Guard, jadi penjaga pantai. Jadi dia statusnya sebenarnya sipil.
Dan kita tahu kalau di manapun pekerjaan sebagai Coast Guard memang sangat berisiko. Mereka tentu bisa berhadapan dengan pihak-pihak yang cukup violent ya, cukup keras. Dan tapi fungsi utama mereka sebenarnya adalah search and rescue serta preventif. Jadi mencegah jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti misalnya penyelundupan, kemudian perdagangan orang, atau pencurian ikan, hal-hal seperti itu. Jadi fungsinya itu sebenarnya memastikan bahwa pihak-pihak yang masuk ke wilayah Malaysia itu ditangani dengan tepat. Kalau ada pelanggaran atau apapun, bukan dia yang punya tugas untuk menindak. Karena statusnya tadi sipil, dia menginduknya kepada Kementerian Dalam Negeri di Malaysia. Itu harus dipahami betul posisinya. Jadi pasti ada satu kesalahan prosedur yang telah terjadi di pihak Malaysia sehingga terjadi penggunaan kekerasan yang luar biasa sehingga fatal akibatnya. Bu Dina, dari pemberitaan di Malaysia, mereka menyatakan bahwa terpaksa menembak karena ada perlawanan dari para PMI yang ada di kapal tersebut dengan menggunakan senjata tajam dan mereka akhirnya melakukan penembakan. Apakah itu dibolehkan sebagai maritim Malaysia secara SOP-nya, Ibu? Nah, kalau kejadian-kejadian kekerasan tadi saya katakan itu bukan hal yang luar biasa sebenarnya. Bahkan Coast Guard di Indonesia pun bisa bercerita pasti bahwa penggunaan kekerasan untuk melawan balik itu hanya bisa dibenarkan jika untuk tujuan melumpuhkan. Jadi bukan untuk mematikan. Karena apa? Bisa jadi pelakunya itu atau siapapun yang dianggap sebagai pelaku masuk ke wilayah Malaysia itu bukan orang Malaysia. Jadi statusnya tidak bisa kemudian tanpa pengadilan kemudian disangka sebagai pelaku. Jadi itu hal yang SOP-nya itu harus betul-betul dipatuhi sebenarnya. Jadi paham tentu kejadian ini katanya jam 3 pagi gitu ya. Nah makanya itu sebabnya kita betul-betul perlu sebagai bagian dari warga negara Indonesia meminta bahwa pemerintah Indonesia tegas meminta investigasi apa sebenarnya yang terjadi. Jangan sampai ini dianggap hanya sebagai kejadian biasa ya, yang kemudian bisa ditoleransi. Karena memang Malaysia itu kan negara tujuan kerja Indonesia nomor 2 terbesar. Sesudah Taiwan, kemudian Malaysia. Nah problemnya dengan Malaysia adalah wilayah batas laut kita ini sangat terbuka lebar. Jadi pergerakan manusia itu sebenarnya banyak opsi-opsi jalurnya ya. Dan kita udah tahu bersama lah puluhan tahun kita negosiasi dengan Malaysia sehingga masalah hukum saja itu tidak bisa diterapkan atau pendekatan hukum tidak bisa digunakan sepenuhnya saja untuk masalah-masalah ketenaga kerjaan, tapi harus ada pendekatan diplomasi juga. Pernyataan dari Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI Juda Nugraha menyampaikan saat ini sudah mengirimkan nota diplomatik ke Malaysia untuk meminta penyelidikan mendalam mengenai kasus ini. Juda juga menegaskan masalah pekerja migran menjadi salah satu yang dibahas dalam pertemuan Prabowo Subianto dengan Anwar Ibrahim. Dan ini saya akan sedikit bercerita guys, dari konten kreator yang bekerja di Malaysia dan yang masih stay di Malaysia ataupun yang pernah kerja di Malaysia, stay di luar Malaysia, yang biasa kontennya itu mereaction Indonesia, Malaysia, Indonesia, Malaysia. Tak ada sedikit pun yang mereaction konten ini, hanya samar saja. Karena apa? Dia takut kehilangan audiennya dari orang Malaysia. Kalau di sini saya netral. Kalau suka tonton, kalau tidak ya tidak masalah. Yang penting saya di sini bukan membuat konten yang pro dan kontra, bukan hanya education sehat sebagaimana manusiawi yang memang memberikan toleran sesama manusia. Itu saja, tidak lebih. Coba tengok semua konten kreator Indonesia yang bekerja di Malaysia, yang stay di Malaysia. Kontennya itu tidak ada yang secara sehat dalam kasus meninggalnya warga negara ditembak ini guys. Coba pikir, bahkan dia itu seolah-olah itu menepiskan, mengelakkan, seolah-olah itu kayak apa ya, ada pembelaan sama Malaysia. Saya tidak menyalahkan, ini memang hak mereka. Tapi ingat, kita itu orang Indonesia guys. Mau bagaimanapun, darah kami tetap darah Indonesia walaupun posisi di Malaysia. Dan tidak menyalahkan Malaysia sepenuhnya dan tidak membela Indonesia. Sebab hal ini secara masuk ilegal itu memang sudah tidak dibenarkan. Akan tetapi mereka tidak ada yang mau mereaction. Sebab apa? Dia takut kehilangan view-nya dari orang Malaysia, guys. Saya sendiri netral saja. Saya menyampaikan apa kalau benar ya saya benarkan, kalau tidak ya tidak. Itu saja.
Menurut kalian gimana kalau memang ada yang salah sampaikan, boleh ditambahkan di kolom komentar. Oke guys, terima kasih buat kalian yang selalu menyimak konten-konten Ridwan Channel. Semoga kalian dimurahkan rezeki, dipanjangkan umurnya. Nah, untuk yang belum subscribe, silakan subscribe agar Ridwan Channel bisa bersemangat memberikan konten edukasi dan informasi menarik untuk Anda simak. Konten yang saya buat tidak konten yang buat pro dan kontra, hanya sedikit berbagi informasi penting dan yang perlu kita tahu. Indonesia, Malaysia itu adalah tetangga. Kalau bisa saling menjaga hubungan antara silaturahmi. Jangan terprovokasi dengan adanya netizen-netizen karena hati yang sudah hitam itu tetaplah hitam. Bahkan kalau orang Indonesia sendiri yang sangat menghujat Malaysia, kalau dari sisi pandang saya, mungkin dia mempunyai histori selaku TKI yang dulunya menjadi migran bekerja di Malaysia, mungkin mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan di Malaysia ataupun merasa gagal, pulang-pulang tidak membawa hasil, jadi mungkin ada sedikit kekecewaan, jadi rasa kecewa itu dilampiaskan seperti netizen yang menyebut Malaides, Malaides, seperti itu. Nah, jadi dari yang netizen Malaysia juga Indodes atau Punglides mengomentari Indonesia seperti itu ataupun SDM Indonesia rendah. Nah, di sini mungkin saya melihatnya itu mungkin dari sisi netral saja ya, guys. Mungkin warga tempatan juga ada yang merasa iri atas suksesnya tenaga kerja Indonesia yang di Malaysia. Bisa jadi seperti itu, guys. Bahwa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia saja bisa sukses, bisa beli rumah, bangun rumah, beli kereta. Nah, bisa jadi yang berkomentar membuli Indonesia itu orang tempatan yang memang merasa iri dengan tenaga kerja Indonesia yang sukses mencari rezeki di Malaysia. Bisa jadi di sini hanya konten education. Kalau untuk merasa yang tersinggung berarti kalian SDM-nya yang rendah. Oke, jadi sampai di sini konten saya. Untuk kalian yang selalu setia dengan Ridwan Channel, terima kasih banyak-banyak. Sampai di sini Ridwan Channel menemani waktu Anda. Jumpa lagi di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.